Apabila Bu Faza katakan semantit, kalian jawab bangga berbahasa bahasa Indonesia. Siap? Siap. Oke, semantit. Bangga berbahasa bahasa Indonesia. Luar biasa terang. Lanjut. Baik, Bu Faza akan bertanya kepada kalian semua. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa saja? Di pertemuan sebelumnya kita kan mempelajari tentang anekdot. Nah, kita sudah mempelajari apa saja di materi anekdot tersebut. Siapa yang? Oke, Hafiz silakan. Materi yang sudah dipelajari ada pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan ciri kebahasaan teks anekdot. Oke, terima kasih ya Hafiz. Kita sudah mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengertian teks anekdot, yang kedua adalah struktur teks anekdot, yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks anekdot. Mari kita lanjutkan. Jadi untuk kegiatan siang hari ini kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya kan tentang materi. Nah, hari ini kita akan menyusun teks anekdot. Bagaimana cara menyusun teks anekdot yang baik dan benar? Bagaimana kalian itu menyampaikan sebuah kritikan dengan santun dan benar, nanti akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Kemudian Faza akan sampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menuliskan teks anekdot dengan cara menyampaikan gagasan, pikiran atau pandangan mengenai permasalahan sosial secara logis dan kritis melalui kegiatan diskusi. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu. Dan untuk manfaat pembelajaran, hal yang nantinya akan kalian dapatkan berkaitan dengan penyusunan teks anekdot ini, salah satunya setiap peserta didik harus mampu menyampaikan gagasan, pandangan, dan pemikiran secara logis dan kritis. Jadi manfaat pembelajaran teks anekdot ini untuk kehidupan kalian sehari-hari nantinya. Jadi kalian ketika kalian itu memiliki pemikiran atau mungkin hal yang ingin dikritisi atau suatu ide yang ingin kalian sampaikan, itu nantinya kalian bisa bagaimana, oh ada medianya adalah teks anekdot itu. Bu Faza akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan berkelompok dengan anggota kelompok kalian masing-masing yang sudah saya bagi. Pada bagian ini silahkan nanti kalian simak. Faza ada video stand up comedy. Jadi silahkan kalian simak, kemudian kalian bisa pahami isi-isi dari stand up yang disampaikan dalam video. Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Oke, itu tadi tayangan salah satu media ya untuk menyampaikan sebuah kritikan. Lucu atau tidak? Lucu. Ada unsur sindirannya? Ada.
pertanyaan Bagas ya, berkaitan dengan bagaimana cara menyusun teks anekdot. Jadi Masa sudah membagikan LKPD ke kalian. Di situ ada juga bahan ajar dan juga ada media kertas. Fungsinya untuk apa? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Oke, jadi di nanti penyusunan teks anekdot itu kalian menggunakan model mind mapping. Nanti mind mapping seperti apa akan bisa jelaskan ke kalian. Kemudian dari LKPD ini juga sudah ada petunjuk kerja, sudah ada hal-hal yang perlu kalian kerjakan. Dan jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih tema atau topik. Jadi ada dua tadi ya, ada kebersihan dan ya berkaitan dengan korupsi atau koruptor tadi. Silakan kalian pilih. Kemudian yang kedua menentukan tokohnya. Jadi tokohnya bisa tokoh masyarakat, anggota DPR, kemudian artis atau influencer. Kemudian ada bagian yang ketiga adalah menentukan kritik. Jadi bagian menentukan kritik ini kalian ingin menyampaikan kritikannya kepada siapa? Menciri peristiwa sesuai dengan alurnya. Ini yang tadi Bu Faza sampaikan. Jadi dalam alur ini ada beberapa hal yang harus kalian penuhi, yaitu struktur teks anekdot tadi. Ada bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Dan bagian ini kalian diminta untuk menuliskan gagasan pokoknya dulu. Jadi setiap bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode itu kalian sampaikan gagasan pokoknya. Bagian abstraksi, gagasan pokoknya apa? Nah, ini kan nanti kalian diminta untuk menyusun kerangkanya tadi. Kerangka dari teks anekdot. Dan selanjutnya adalah menentukan pola penyajian. Berdasarkan media gambar yang sudah ya kalian lihat ada di LKPD. Kalian nanti berkunjung ke kelompok yang lain untuk menjelaskan hasil presentasi kalian. Pertama mulai dari kelompok 2 dulu. Saya. Oke, Azhara dulu silakan ke kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 ke kelompok 2. Ya silakan moving dulu. Nanti satu-satu untuk presentasinya ya. Mulai dari kelompok 2 dulu, presentasi di kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat mind mapping tentang teks anekdot. Yang pertama kita ambil tema yaitu tentang kebersihan. Lalu yang kedua pesan dari tema ini yaitu menjaga kebersihan sehingga tidak banjir.
mari kita evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kalian pelajari, kemudian hal apa yang perlu kalian evaluasi. Ini perlu kalian pahami ya, berkaitan dengan tadi penyusunan teks anekdot. Kalian sudah melewati banyak tahapan, mulai dari penentuan tema, kemudian apalagi tadi tokoh, kemudian nanti ada bagian lucunya di mana atau humornya, dan yang terpenting adalah bagian kritik, ya kan? Kemudian di bagian yang terpenting lainnya juga kalian harus menyampaikan ada bagian alurnya. Di alur itu ada 5 unsur atau 5 struktur yang harus kalian isikan, pahami. Oke, mulai dari abstraksi, kemudian kemudian tujuan dari penulisan teks anekdot itu sendiri ditujukan kepada siapa, mengkritisi siapa. Itu yang hal-hal yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Kemudian yang terakhir ada bagian refleksi. Puasa mau tanya, kira-kira tadi ya sudah saya bahas, kira-kira di pembelajaran kali ini apa yang ingin kalian perbaiki atau apa hal yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Oke, Anda boleh. Hal yang telah saya sendiri dapat dari pembelajaran ini itu cara menyusun teks anekdot yang baik dan benar. Baik, untuk kegiatan tindak lanjut adalah nantinya setelah pembelajaran kali ini ada beberapa evaluasi, dan nanti itu kan masih dalam bentuk kerangka, dan nanti kalian harus menyusun teks anekdot secara utuh dalam bentuk entah itu dialog, entah itu narasi. Dan nanti ini akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian karena waktu sudah hampir menunjukkan jam pulang, jadi ada hal yang ingin saya sampaikan dari pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ada kata-kata yang ingin saya sampaikan. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Itu harus perlu kalian ingat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.